Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bisyumsil anwari wal mu'arifi wal mu'tizati wal yaqin fatadaddakas wasmuhalas bidzalika tujail adyani kafarati wa tarihin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wonten parasanipun para alim, para ulama, para bapak kiai ingkang tansah kula ta'ilimi, wonten parasanipun sedaya asatid ingkang boten waket kaos bat asma setunggal-setunggalipun ingkang tansah kula ta'ilimi, para pelajar, anak-anak sedaya mawon warga masyarakat dusun Cikal ingkang tansah kaula ta'zimi lan ingkang tansah kaula mulyakaken. Pada kesempatan hari ini kaula badhe membacakan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Wailun li ummati. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wailun niku tinggen Al-Qur'an niku kathah sanget. Termasuk wailun likulli humazatil lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang menebar kebohongan atau mengadu domba. Maka di situ dikatakan wailun, neraka wail atau celaka bagi orang-orang yang sering mengadu domba. Terus wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lah, kok saged celaka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Jadi di situ dikatakan wailun, celaka itu bagi orang-orang yang memudahkan sholat atau gampang ke sholat, ngendi sholat, terus menganggap sholat itu gampang mudah, terus dia sering tidak melakukan sholat. Itu termasuk di dalam wailul lil musallin. Terus wailul likulli humazatil lumazah. Niku. Lah nek teng atus niku wailun, celaka. Terus sing ditujukan celaka niku sinten? Li ummati. Li ummati niku sing dikarepake nggih punika ummate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok saged ummate Nabi Muhammad kok iso celaka gitu? Nek misale teng mriku kok sing ditujukan niku wong-wong Yahudi utawa wong Nasrani niku pas. Karena napa? Karena wong Yahudi menyebutkan bahwa Uzair bin Allah, Uzair niku anak Allah, gitu. Terus orang Nasrani menyebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, gitu. Nabi Isa adalah Tuhan, padahal Nabi Isa niku Nabi, Rasul utusan Allah. Tapi wong Nasrani atau wong Kristen niku menganggap bahwa Nabi Musa itu adalah Tuhan. Maka niku celaka pas gitu. Tapi teng mriki niku disebutkan bahwa wailul li ummati. Nah, celakalah bagi umatku. Terus umatnya Nabi sing sinten? Sopo sing celaka niku? Yaitu min ulama isu, ulama yang jelek, ulama yang jahat, ulama yang menyesatkan, gitu. Jadi ini napa enten ulama sing jelek? Ulama ini wong sing alim, wong sing pinter, alim, alamah, wong sing pinter, wong sing ngerti ilmu agama Islam, wong sing duweni ilmu agama Islam. Napa enten ulama sing jelek niku gitu. Nggih enten mawon. Dadi
ciri-ciri dari ulama isu gitu. Ulama isu itu adalah dia menjual fatwa-fatwa agama untuk kepentingan pribadi, li'anfusihim. Jadi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ini termasuk ulama isu, termasuk dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah, gitu. 505 niku Imam Ghazali meninggal. Gampang untuk gampang kelingan 505. Nah, Imam Ghazali niku meninggal. Niku Imam Ghazali niku ngarang kitab sing jenenge kitab Ihya Ulumuddin. Niku kuatah teng pondok-pondok niku hampir pondok di seluruh Indonesia. Niku kata-katai do ngaos pondok salaf, niku kata-katai ngaos kitab Ihya Ulumuddin. Ting mriku disebutkan panjang lebar menyebutkan Imam Al-Ghazali menyebutkan ciri-ciri ulama su, tanda-tanda ulama su, tanda-tanda ulama yang jelek niku kuatah sangat dijelaskan. Maka termasuk ciri-ciri dari ulama isu itu adalah ulama utawa kiai, cara Jawa ini kiai niku menjual fatwa agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari untuk kepentingan diri sendiri niku mesti pripun? Mesti lewat partai, lewat ormas, lewat dakwah di masyarakat. Terus dia meminta target dunia, target uang. Nah itu seperti menjual agama, ya, menjual fatwa agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi ulama suk, gitu. Ulama suk niku zaman akhir niku pada sangat. Jadi ini Sayyidina Umar niku pernah berkata, gitu, Inna akhwafu alaikum. Sungguh yang lebih ku khawatirkan dari kamu sekalian adalah ulama atau orang yang mempunyai ilmu agama tetapi dia munafik. Jadi jobone maksudnya perkataannya itu seperti bagus, baik, terus perkataannya itu seperti meyakinkan, tetapi dia mempunyai niat untuk mencari dunia. Maksudnya niate dakwah masyarakat itu untuk kepentingan dunia, seperti partai, ormas, boniku untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam. Niku banyak sekali seperti itu. Kata ulama-ulama sing menjual fatwa agama untuk orang-orang yang tidak Islam atau orang kafir. Niku banyak sekali. Khususnya di zaman akhir ini. Jadi kadang saat ini partai Islam atau partai Islam itu mendukung pemimpin sing kafir atau pemimpin sing ora Islam. Lah niku kepripun? Maka di situ padahal niku partai Islam, partai besar. Tapi ting mereka kok mendukung wong-wong sing ora Islam. Maka seperti itu tidak boleh, gitu. Tidak boleh. Karena nopo nek wong Islam niku ya ndukungnya pemimpin sing Islam, gitu. Pemimpin sing ilmiah, pemimpin sing memang dia berdasar dengan sumber-sumber Islam. Jadi ini ketika ada partai Islam, ya niku kudune ya menjurus kepada agama Islam, gitu. Tapi di situ sakniki niku sing ulama-ulama ting partai niku wis kuatah banget, gitu. Ada banget. Maka di situ kita harus hati-hati. Maksudnya dalam hati-hati dalam apa? Dalam olehnya kita memilih panutan atau memilih guru yang memang benar-benar harus diikuti, dan guru tersebut bisa bertanggung jawab di dunia sampai dengan di
di akhirat, Tadi maka nek di zaman akhir ini memang sangat sulit sekali, orang yang berjuang untuk agama Islam lillahi ta'ala, maksudnya memang li'i'lahi kalimatillah, memang dia berjuang atau berdakwah di masyarakat itu untuk kepentingan Islam, kepentingan umat. Jadi olehnya dia berdakwah itu memang lillahi ta'ala, tidak untuk menerima bayaran, tidak untuk menerima gaji, tidak untuk menerima hal-hal yang berbau dunia. Karena ketika dunia ini dibandingkan dengan akhirat, atau dunia ini dibandingkan dengan ilmu agama Islam, ilmu dunia dibandingkan dengan ilmu agama Islam, maka seperti kita mencelupkan tangan kita, tangan kita dicelupi tinggi segoro, tinggi lautan, terus tangan kita diangkat. Angkat itu air sing tememplek tinggi tangan niku hanya 1 tetes. Terus perbandingannya akhirat niku samudra sing luas. Jadi perbandingannya antara dunia dan akhirat niku antara 1 tetes seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan terus diangkat, maka akhirat itu seperti lautan yang luas, samudra yang luas. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali, Maka ketika ada orang yang menjual fatwa agama untuk kepentingan dirinya sendiri, maka itu termasuk ulama yang tidak baik. Maka seperti itu. Jadi kalau ilmu dunia itu kan tidak apa-apa, ilmu dunia kan berbeda dengan ilmu agama Islam. Nah, ilmu dunia itu kan ilmu untuk mencari dunia, ilmu kami nyambut gawe, itu boleh misalnya dijolke karo duit atau dijolke karo harta dunia itu boleh. Tetapi ketika ilmu tersebut sudah menjurus untuk akhirat, mungkin tata carane wudhu, tata carane sholat, tata carane kita beribadah kepada Allah supaya kita mendekatkan diri dengan Allah, maka itu tidak boleh ditukar dengan dunia. Karena apa? Karena tidak sebanding, karena sangat mahalnya ilmu agama Islam, tidak ternilai harganya sehingga tidak bisa ditukarkan dengan uang. Jadi ketika kita berdakwah di masyarakat, ketika kita mulang ngaji di masyarakat, ketika kita niku marai Iqra, marai Al-Qur'an, marai napa kemawon, niku sebisa mungkin kalau bisa niku jangan sampai ilmu agama itu ditukar dengan dunia. Ketika kita mencari dunia, maka jalannya itu ada sendiri, jalan sendiri. Ketika kita mementingkan agama Allah, ketika kita mementingkan agama Islam, maka Allah akan selalu mementingkan kita, maka Allah akan memperhatikan kita, selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, maka apapun kita meminta kepada Allah, insya Allah terkabulkan. Karena Allah, karena kita dekat, biasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi intinya ketika kita mempunyai ilmu agama Islam, maka sebisa mungkin kita memang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Memang tantangan atau tanggungan kita ketika mempunyai ilmu agama Islam itu memang sangat berat sekali, sangat berat sekali. Memang tantangan di masyarakat, terus ketika kita terjun kepada masyarakat atau kepada umat Islam pada umumnya, niku memang koyo-koyo ra umum, ilmu agama niku nek diterangke tingkat masyarakat niku koyo-koyo ra umum. Koyo napa? Sebab ilmu agama Islam
ketika diterangkan dengan sebesar benar-benarnya, dengan sebenar-benarnya, maka ilmu agama Islam itu seperti asing di mata masyarakat. Karena kenapa? Karena masyarakat itu sangat minimnya ilmu agama Islam, sehingga menganggap bahwa ilmu agama Islam niku koyo-koyo barang sing asing to. Nek diterangke halal haram, nek diterangke ilmu sing sak benere, nek diterangke napa hukum sing sak bener-benere, itu koyo dene tenggen masyarakat niku koyo dene napa kowe dene ra umum gitu, ora umum ning masyarakat. Karena apa? Karena kebanyakan masyarakat itu sangat minimnya ilmu agama Islam, sehingga ketika mendengar hukum yang jelas, hukum yang tegas, hukum yang sebenar-benarnya, itu koyo-koyo neng angan-angan niku barang sing anyar gitu. Padahal itu adalah hukum agama Islam secara benar. Maka banyaklah untuk senanglah dengan ilmu agama Islam. Karena apa? Karena ilmu agama Islam itu adalah ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang bisa menghantarkan kita menuju ke surga. Hanya dengan ilmu agama Islam kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita mengharapkan anak yang solih dan solihah, itu hanya dengan ilmu agama Islam. Ilmu umum tidak bisa. Ilmu umum tidak akan bisa untuk menjadikan anak solih dan solihah. Maka ketika kita mengharapkan anak yang solih dan solihah, itu harus dengan ilmu agama Islam. Selain ilmu agama Islam tidak akan bisa. Ilmu sekolahan tidak akan bisa menjadikan anak solih dan solihah. Jadi memang pokok sekali ilmu agama Islam itu untuk bekal kita hidup di dunia sampai di akhirat. Ilmu agama Islam adalah pondasi orang-orang Islam untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu agama Islam dengan ikhlas, terus bisa senang dengan ilmu agama Islam, terus bisa mencintai ilmu agama Islam dengan sesungguh-sungguhnya, dengan tekad yang kuat dan mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mencari ilmu agama Islam, untuk menjadi hamba yang solih atau solih. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan berarti panjenengan sedaya, kalau nyuwun ngapunten, kalau akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.